Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bahas tugas ya. Jadi ini soal yang kita sudah selesaikan 2 minggu yang lalu ya. Reaksi peletakan kita sudah hitung. Kali ini kita akan hitung gaya-gaya dalamnya, gaya-gaya internal ya. Ini soal baik, kita sudah hitung reaksi peletakan, kemudian kita tinggal hitung gaya-gaya internalnya. Jadi kalau kalian perhatikan ini ada sekali perubahan gaya ya. Yang kalau saya beri titik ini A, B, C, sebutlah ini titik A, B, ini titik C ya. Kita sebutlah titik C di sini. Di C itu, jadi dari A ke C ada perubahan gaya ya. Karena itu kita akan membagi ini menjadi 2 segmen. Segmen adalah AC dan segmen CB, atau kita balik B ke C, terserah mana yang baik, yang mudah di kalian. Baik, kita langsung hitung gaya-gaya dalamnya. Jadi ini. Ya, kita ini diminta hitung dan gambar gaya-gaya internal ya. Jadi kita akan membagi ini menjadi 2 segmen. Jadi yang pertama adalah segmen dari A ke C ya. AC. Kalau coba saya gambarkan kembali AC itu, jadi saya gambar di samping sini. Ini sendi titik A, ini titik C. Ada beban terbagi bentuknya trapesium demikian ya. Ini beban terbagi rata, distribusi tidak merata. Ini punya panjang bentang, ini adalah 12 feet ya. Ini 12 feet, dimana ini ada sama dengan 3 K per feet. Ini adalah 2 K per feet. Nah, kalau kita mulai dari segmen AC, otomatis maka kita akan mengambil anggap di titik A adalah, jadi kalau kita pakai ini berarti X-nya bergerak dari 0 sampai dengan 12 feet ya. Karena kita ingin membuat fungsi. Terus gaya-gaya internalnya. Jadi kita akan mengambil, anggap X bekerja dari sini ya sampai di sini ya. Ini X, nanti X bergerak terus, gitu ya. Jadi sejauh X. Nanti di sejauh X otomatis kalau di sejauh X kita akan membagi, kita punya ini menjadi segitiga, ini kita bagi 2. Yang mudah ya. Yang bawah segi 4, yang atasnya segitiga. Maka kita tentu ada 2 resultan ya. Resultan yang kita pertama yang di bawah ini sebut R1, dan resultan kedua di sini kita sebut itu R2. Atau kita ganti warna supaya nggak sama dengan garis. Ini di sini adalah R1-nya, kemudian sini adalah R2.
Yang tentu kita tahu jaraknya ya. Jadi kita tahu jaraknya, kita bisa hitung jaraknya. Jadi dari titik A ke R1 itu adalah sebesar, kalian tahu? Jadi X per 2. Kalau dari titik A ke R2 itu adalah jadi 2X per 3. Oke ya. Tentu sisanya adalah X per 3. Nah, ini sudah. Nah, berarti kita perlu hitung resultannya. R1, R2 berapa? Jadi kita hitung, jadi R1 itu sama dengan, jadi 2 kali, jadi 2 kali X ya. 2 kali X. Kemudian R2 nya adalah sama dengan 1/2 ya, dikali X kali tingginya adalah 1 ya, 3 kurang 2 ya, jadi kali 1 sama dengan X per 2. Sudah ya? Oke, sekarang kita mulai hitung normal force. Kita mulai dari normal force. Normal force itu RAX ada nilai ya, RAX. Jadi kita mulai, ini ada gaya RAX dan ini ada gaya RAY. RAX ke kanan, perjanjian tanda kita. Kalau ke kanan normal itu adalah min ya, nanti jadi adalah min. Jadi kita tulis NX sama dengan min RAX atau sama dengan min 55/3 kip. Ini kalau kita lihat konstan ya, karena tidak mengandung X. Berarti sepanjang A sampai C nanti dia besarannya sama. Oke, karena dia konstan. Ya, tidak mengandung X kan? Gitu. Jadi saya tidak usah jabarkan lagi, ini berarti ini konstan. Ya. Karena masuk ke shear force. Nah, shear force ini berarti kita mengenai QX. Berarti ada RAY ke atas ya, jadi ada RAY. Kalau perjanjian tanda kita, kalau ke atas tinjau dari kiri ke kanan adalah positif RAY. Kemudian habis itu kurang R1, kurang R2. Ya selesai. Sekarang kita hitung berarti RAY adalah 5K kurang 2X kurang X per 2 atau sama dengan ini adalah 5K kurang 3 per 2X. Ini mengandung X pangkat 1, berarti ini artinya apa? Linear. Oke? Linear ya? Ya? Enggak, ada yang salah di kita. Ada yang salah di kita. Pertanyaan saya begini. Sekarang kalau ini sejauh X, apakah tinggi yang ini, saya ganti warnanya, apakah tinggi ini sama dengan 1? Yang 1 itu ini. Ya? Maka tinggi itu tidak sama dengan 1. Nah, kita perlu hitung berapa tingginya. Oke? Jadi itu kita perlu hitung dulu tingginya. Jadi kita punya R2X kali 1 itu keliru ya. Bukan kali 1. Kita perbaiki dulu. Nah, kita lihat ini pakai perbandingan segitiga sebangun ya, pakai segitiga sebangun. Jadi ada segitiga gini, kita gambar di sini ini. Ini sejauh X ya. Kemudian ini adalah, saya perbesar sampai sini. Ini adalah 1. Panjang total ini adalah
12. Maka berapa Ki X itu sebenarnya? Jadi Ki X itu kita pakai perbandingan segitiga sebangun. Jadi kalau kita pakai menjadi Ki X, ya, Ki X tinggi yang ini tinggi ini berbanding itu, ya. Jadi Ki X berbanding X sama dengan 1 berbanding 12. Jadi Ki X berbanding X sama dengan 1 berbanding 12. Maka Ki X kita bisa peroleh sama dengan adalah X per 12. Ya. Jadi X per 12. Jadi nanti ini berarti kita kalikan dengan X per 12. Atau sama dengan ini menjadi 1/24 X pangkat. Jadi di sini ada yang tidak tepat kita hitung. Ini menjadi kurang 1/24 X pangkat 2. Jadi ini menjadi 2X, tidak perlu disederhanakan, sudah begitu hasilnya, sudah cukup sederhana. Ini saya keluarkan ke aja dulu. Jadi hasilnya demikian, ya. Apa artinya ini? Berarti artinya adalah parabola, karena mengandung X pangkat 2. Nah, yang mengandung X pangkat 2 itu kalau segitiga menimbulkan menjadi ada X pangkat. Nah, jadinya apa? Kalau ini sudah berarti kita bisa hitung pada saat X sama dengan 0 itu gaya lintang di titik A sama dengan sebesar 5 kip. Pada saat X sama dengan 12 itu berarti gaya lintang di titik C. Jadi 5 kurang 2 kali 12 kurang 1/24 kali 12 pangkat 2. Ya. Hasilnya sama dengan apa? Min 20 ampa, kemudian ini 12 kita bagi 20 ampa 12 pangkat 2 bagi ini itu kan dapat 6 ya. 6 ditambah dengan dikurangi 5 dapat 1. 24 dapat 25. Min 25K. Oke, sudah ya? Lanjut kita masuk ke bending moment. Ya. Bending moment berarti kita MX sama dengan RAY dikali X kurang R1 kali X per 2 kurang R2 kali X per 3. Nah, kita input 5 kali X 5X kurang K kita adalah 2X. 2X kali X per 2 kurang R2 adalah 1/24 X pangkat 2 kali X per 3. Itu sama dengan ini 5X kurang X pangkat 2 kurang, jadi 24 kali 3. 24 kali 3 dapat 72. Jadi 1/72 kali X pangkat 3. Ini artinya apa? Hiperbola. Karena sudah menyangkut pangkat 3. Oke, sekarang pada saat X sama dengan 0 itu berarti momen di titik A sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 12 feet, maka itu M di titik C sama dengan itu. Di 5 kali 12 kurang 12 pangkat 2 kurang 1/72 kali 12 pangkat 3 sama dengan hasilnya berapa? Min 108 kip
feet. Karena ini momen. Sudah. Oke. Kemudian sekarang kita baru AC. Nah, kalau kita mau pakai, Anda mau C ke B, nanti ada tambah sulit. Ya. Karena bisa kalian bayangkan kalau A sampai C ini yang dibayangkan. Jadi kalau kita ambil C ke B, maka yang dibayangkan yang ini. Tinggi yang ini dengan menggunakan perbandingan segitiga, maka repot, agak panjang persamaan, bisa mudah tapi panjang. Nah, saya tidak ingin kalian nempuh jalur yang itu. Tempuh saja jalur kita tinjau dari kanan ke kiri. Jadi kita ngambil segmen berikutnya adalah ini segmen B ke C. Lagi-lagi kita mulai juga ini dari X lebih dari 0 kurang dari 12 karena panjangnya 12, kita gambar dari kanan. Jadi ini kemudian ada beban terbagi model trapesium ini. Oke. Peletakannya punya kemiringan, ini roll. Ya. Ini titik C, ini titik B. Punya besaran ini sebesar 2 kip per feet, ini sebesar 3 kip per feet. Ya. Oke, kita punya RB ini kayaknya ke sini sebesar 110K. RB 110K. Oke, sudutnya 60 derajat. Sudutnya ini 60. Ya. Ya. Nah, sudut yang dimaksud bukan itu ya. Kalau saya bikin ini sudut yang dimaksud, sudut ini perhatikan dengan baik, sudutnya 60 derajat sisi ini. Ini kalau saya tarik garis bantu, ini yang dimaksud ini. Ini yang 60 ya. Atau kalau pakai ini berarti ini yang berapa derajat? 30 derajat. Gitu ya. Nah, kita tinjau dari kanan ke kiri. Jadi dari sini ke sini. Ini sejauh X. Di sepanjang ini. Sama cara berpikir seperti yang sebelumnya, sama. Sebagian kita bagi ini. Jadi ada sini adalah R2, sini adalah R1. Ya, kebetulan saja sama. R1 sama dengan X kali 2, jadi 2X. R2 saja kebetulan dimensinya sama ya. Maka ini juga adalah 1/24 X pangkat 2. Jarak-jaraknya sama jadinya, ya. Kemudian ada yang lain yang perlu kita tahu adalah kita perlu proyeksi dulu. Kita punya yang miring ya, ini kita harus proyeksi. Yang kita proyeksi ke sini, ini kita proyeksi ke sini, ya. Jadi ini menjadi 110 bagi 2, ini menjadi 50. Jadi ini R B Y, ini R BX. RBY sama dengan ini sin 30 1/2, jadi dapat 55 kip. Ini sin 30 1/2 akar 3, kita bagi 2 jadi sama dengan 55 akar 3. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Pertama adalah normal force. Jadi NX sama dengan, ingat tinjau dari kanan, gaya ke kiri adalah negatif. Jadi min R BX sama dengan min 55 akar 3. Ini adalah artinya apa? Konstan. Kemudian shear force-nya adalah QX sama dengan ada RBY. Jadi RBY tinjau dari kanan ke kiri, ke atas adalah negatif. Jadi R
BY min. Kemudian habis itu kita ada tambah R1 tambah R2. Atau sama dengan RBY itu min 55 kurang tambah 2X tambah 1/24 X pangkat 2. Ya. Nah, sekarang kita input nilainya. Pada saat X sama dengan 0 berarti itu adalah Q di titik B sama dengan min 55 kip. Nah, pada saat X sama dengan 12 feet itu artinya Q di titik C dengan bisa min 55 kurang tambah 24 tambah 1/24 kali 12 pangkat 2. X ini benar ya? Iya. Jadi kalau kita hitung dapatnya ya. Kalau yang sebelah kanan 24 ditambah 6 berarti 30. 55 kurang 30 dapat min 25 kip. Ya, 25 ya. Hasilnya sama dengan hasil yang sebelumnya min 25. Harus sama. Nah, dia akan beda kalau di titik C ada beban terpusat. Tapi kalau dia bentuknya begini, bebannya seperti ini, kontinu seperti ini, maka harusnya hasilnya sama. Kalau dia tidak sama, salah. Kapan dia tidak sama? Ketika di titik C itu ada beban terpusat. Dia akan memberikan hasil yang berbeda. Kemudian berarti kita sudah dapat C, berikutnya adalah bending moment. Ya, jadi MX sama dengan ada RBY. Lagi-lagi tinjau dari kanan ke kiri, putar kiri momen positif. Dikali X, kemudian kurang R1 kali X per 2 kurang R3 kali X per 3. Nah, kalau kita input hasilnya menjadi 55 kali X kurang R1 adalah 2X kali X per 2 kurang 1/24 X pangkat 2 kali X per 3. Maka kita peroleh ini menjadi 55X kurang X pangkat 2 kurang 1/72 X pangkat 3. Oke. Pada saat X sama dengan 0 itu berarti momen di titik B sama dengan 0. Kalau ada nilai itu berarti salah karena itu sendi di situ. Karena di titik B adalah sendi, maka roll atau sendi, maka momen di situ 0. Kapan tidak 0? Asal ada momen di titik B. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah sendi atau roll di ujung begitu ya, di ujung seperti ini, di sini. Nih. Ini 0 momen di sini. Beda kalau sendinya di sini. Beda. Ya? Beda kalau nanti kita akan belajar sendinya di sini akan beda. Ya? Itu beda. Tapi kalau sudah di ujung-ujung begini, pasti di sini momennya 0. Kecuali ada momen luar di titik perletakan itu. Coba yang di luar-luar ya. Kalau yang begini tidak. Karena balok kita yang ini kontinu. Tidak di titik ini hubungannya bukan hubungan sendi. Oke. Jadi hasilnya pasti tahu itu 0. Kalau tidak 0 berarti ada yang salah. X sama dengan 12. Maka kita dapat momen di titik C. 55 kali 12 kurang 12 pangkat 2 kurang 1/72 kali 12 pangkat 3 dapat berapa?
492 cube feet. Nah, kita lihat ya. Sebelumnya kita dapat 100 mana ini? Kelihatan belum? Bentar. 5 kali 12 men ya? Oke. Ada momennya berapa? Oh, 600K. Oke. Jadi nilainya ini seperti demikian. 492. Pertanyaan tadi ada momen. Ya iya. Tapi momennya di titik C. Karena kita tinjau dari kanan ke kiri, kita sedikit ke kanan C. Begitu kita tinjau dari kiri ke kanan, sedikit kiri C. Tidak sampai di titik C. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dengan baik, jadi kalau ini kita dapat 492, harusnya kalau kita kasih menyeberang ke kanan sedikit, ini kita kurangi dengan 600. Ya, momennya harus. Kalau kita kurang 600 dapat berapa ini? 108. Sebesar momen yang kita hitung dari arah kanan negatif 108. Oke? Kalau tidak ada momen di titik C, maka hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Cuma karena di titik C ada momen, maka hasilnya berbeda. Oke? Ya sudah. Ini sudah, tinggal kita gambar. Ya, tinggal kita gambar. No, nggak bisa disalin. Oh, tadi sudah ada. Fatal. Lupa saya bahas, sudah ada tadi. Kita tinggal copy aja. Ya. Jadi kita mau gambar gaya-gaya alam. Ya. Kita gambar sekarang. Ini kita perlu oke. Kita mulai dengan normal force. Ini normal force diagram. Ya. Nilai kita hitung tadi sama besar semua dan tekan negatif. Negatifnya kita gambar di bawah. Gambar di atas pun boleh. Sebesar nilainya adalah 55 akar 3 cube. Selanjutnya kita masuk ke menggambar yang shear force diagram. Shear force diagram. Ya, kita mulai. Di titik A ada sebesar 5 ya. Kecil. Ke atas positif. Kemudian di titik C, kita sudah hitung berapa? Titik C sebesar min 25. Kita tulis ke bawah. Ya. Tapi ingat, gambarnya berupa parabola. Jadi gambar ini akan kita gambar ini 5, ini berupa parabola. Nah, gambarnya nanti kita akan perhatikan apa benar, apakah dia melengkung ke bawah atau melengkung ke atas. Gambarnya begini atau begini. Ya. Nah, itu harus Anda lakukan coba. Tetapi ingat dengan baik, kalau kalian lihat persamaannya, ini persamaannya adalah 5x kurang x pangkat 2 kurang x pangkat 3. Ya, Anda coba, kan ada. Jadi kita coba, kalau kita pakai 0 selesai. Kita pakai coba ambil 1. Kalau 1, 5 kali 1, 5 kurang 1 kurang 72, masih
positif. Tapi nilainya membesar enggak? 5 nilainya mengecil ya? Mengecil. Kemudian kita ganti, misalnya ganti 2 ya. Mengecilnya seperti apa? Baru kemudian kita gambar. Nah, sementara saya berasumsi demikian. Nanti kalau mau coba ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang saya yakini gambarnya begini. Nanti kita lihat. Jadi ini sebesar 5 kilo 5 kip, di sini adalah sebesar 25 kip. Ini min, ini positif. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, yang tinjau dari kanan adalah titik di sini sebesar nilainya negatif besar ya. Sebesar berapa di sini? 55. Jadi negatif kita gambar di atas 55. Jadi besar. 55 kip. Kemudian selanjutnya dapat besarannya sama, tetap 25. Ini negatif, ini positif. Nah, kemudian terakhir kita menggambar, kita punya bending moment diagram. Di titik ini dia 0, di titik A, di titik B dia 0. Di titik C punya 2 nilai berbeda. Yang pertama titik C dari kiri ke kanan dapat min 108. Min kita gambar di atas sini. Jadi kita gambar oke. Bisa? Saya kembali ke apa? Ini kita kembali ke sini dulu. Ke normal. Ke ini. Ini Anda perhatikan dengan baik soal kita yang ini dulu. Ini. Saya ambil ini. Ini kan mengandung X pangkat tuh kayak gesernya. Ya, paham ya? Jadi kalau kalian menggambar kalau dia begini, X, Y sama dengan X pangkat 2, berarti gambarnya begini. Paham ya? Kalau Y sama dengan min X pangkat 2, maka gambarnya terbalik. Ya, oke? Makanya mengapa saya menggunakan bahwa gambarnya melengkung ke bawah, ya, karena dari mengandung X-nya berpangkat negatif. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ini kita punya momen berikutnya 0 di titik B, kemudian di titik C dapatnya positif 492 sini. Besar sekali ya. Jadi kita ini. Nah, gambarnya saya bikin seperti ini. Begini atau begini yang benar? Ya? Hah? Mana yang benar? Nah, kalau kita punya persamaan itu Y sama dengan ini. Y sama dengan X pangkat 3, gambar kita itu begini. Hiperbol. Jadi gambarnya begini. Kalau kita Y kita sama dengan min X pangkat 3, maka gambar kita terbalik begini. Oke? Jadi kalau X2 dan selebihnya itu adalah cuma mempengaruhi menggeser dan bentuk parabolanya melengkung kemana. Jadi ini mengapa demikian? Kalau sekali kita isi negatif, dia negatif, Y-nya negatif, karena pangkatnya 3. Kalau kita yang min ini, kalau kita isi negatif hasilnya positif.
Ya, karena ke sini negatif, ke kanan ini negatif, ke kanan positif. Kalau kita isi X negatif, selalu Y menjadi negatif. Kalau kita isi positif, pasti hasilnya positif. Cuma terbalik, kalau ini X kita isi negatif, negatif, positif, maka gambarnya terbalik. Nah, gambar itu begini dan begini. Oke, kita mau gambar dari kanan kiri, maka saya memilih gambarnya demikian. Kita akan buktikan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini negatif, ini terbalik. Ini positif, ini negatif. Negatif, ini positif. Selalu digambar di sisi yang mengalami tarik. Jadi yang sebelah kanan yang tarik di bawah, maka digambar di bawah. Yang di sisi kiri nilainya negatif, tarik yang sisi atas, maka digambar di sisi tariknya. Jadi itu perjanjiannya. Ini ada keliru dari menggambar. Shear force-nya pertama adalah nih, kita perbaiki. Ini kita gambar, ini penggambarnya ini positif, negatif kok saya gambar di atas, harusnya negatif tetap gambar di bawah. Jadi ini saya hapus. Ya. Ini gambarnya harusnya di bawah. Sorry.